Dulu PPDB zonasi, sekarang jadi domisili. Nah, bedanya? Itu 80% orangnya bukan Depok, KTP-nya sana. Iya. Ya berarti kita verifikasinya dengan Disdukcapil. Itu pun catatan, jika Tidak mampu, ukuran tidak mampunya? siswa tersebut atau orang tua tersebut, untuk yang tahun ini unik. Kepanitiaan, prestasi itu adanya di SMP, SD nggak ada prestasinya. Kalau PPDB tahun lalu prestasi itu sisa kuota disebutnya. Kejuaraan ini, lembaga ini yang menyelenggarakan, ada nggak di prestasi? Poinnya berapa? Internasional 39. Perorangan kementerian nih atau Kemenag tuh, internasional 39 skornya tuh. Di orang Sawangan bisa daftar di SMP 3. Iya. Tapi Bapak yakin Pak, tahun ini bisa tidak ada titik-titikan? Dulu kan PPDB, sekarang jadi SPMB, sistem penerimaan murid baru. Dulu PPDB, dulu peserta didik, sekarang jadi murid. Penerimaan peserta didik baru. Oh, sekarang murid. Padahal artinya sama aja. Ada sebagian, ya kalau peserta didik ya sama peserta didik. Murid juga peserta didik. Cuman hanya berubah istilah aja ya. Nah, perubahan istilah ngaruh gak ke perubahan isi? Ada yang berubah gak? Ada beberapa yang berubah. Apa tuh? Kalau yang signifikan banget? Yang signifikan banget, yang tadinya prestasi tidak boleh pakai tes, sekarang boleh pakai tes. Nah, bukannya dulu pakai tes? Enggak boleh, itu hanya kebijakan lokal kita saja, uji kompetensi, bukan tes. Hanya menguji bahwa sertifikatnya itu sesuai dengan apa yang dia bisa. Dulu keponakan saya masuk SMP 3, dia prestasi non-akademik. Iya, nari. Iya, tes nari. Betul, karena kami ingin melihat siapa yang mau bertanggung jawab sertifikatnya itu benar atau tidak. Kalau kita tidak melihat bahwa dia punya skill itu di panggung tuh. Iya. Ponakan saya tiba-tiba dites. Bilang tes aja. Orang dia dari kelas 2 SD. Makanya kami tidak menggunakan istilah tes, tapi uji kompetensi, melihat kompetensinya. Benar kan, prestasinya sejauh kayak gimana gitu. Ya. Emang biasanya ada terbukti. Prestasi-prestasian itu terbukti di lapangan. Ada tuh. Ada. Makanya sekarang itu signifikan berubah. Yang PPDB dulu tidak boleh pakai tes, sekarang prestasi boleh pakai tes di SPMB standar. Iya, di SPMB. Tapi harus punya sertifikat juara apa dulu? Itu gerbangnya. Oh, ya, itu gerbangnya. Tertulisnya. Coba prakteknya. Ya, prakteknya itu. Aja. Ya, jadi. Aja menurut ya? Sar. Udah waktunya asar jam 3.13 menit. Nggak nyampe ke sini ya? Nggak masuk. Terus ada berapa jalur emang Pak? 4. Yang dulu PPDB zonasi, sekarang jadi domisili. Nah, bedanya? Bedanya kalau sekarang itu apa hanya namanya aja berubah? Bukan. Teknisnya sama? Ada perubahan juga. Selain nomenklatur nama, tapi ada perubahan juga di aturan tersebut. Kalau dulu kan zonasi itu memang zonasi yang ada kita lihat zonasinya gitu ya, zonasi kelurahan, zonasi kecamatan. Kita kan pakai 2, SD kelurahan, SMP kecamatan. Nah, kalau sekarang kebetulan Pak Menterinya menyampaikan memang sekolah itu berdekatan dengan domisilinya. Jadi konsepnya itu sekolah yang memang dekat dengan rumah calon murid. Sama kan itu jarak kok. Sama berarti dekat domisili. Tidak, coba kalau dibandingkan dengan wilayah perbatasan. Oh iya. Ya kan? Kita dulu di Hutan Jaya tuh. Kita dulu tidak, wilayah perbatasan tidak kita terima, walaupun sekarang ada istilah MOU juga ya. Dulu juga ada MOU kepala daerah. Kalau sekarang ketika kami didampingi oleh BPPP Jabar, itu boleh kerjasama dengan antar dinas.
atau boleh tertulis di aturan lokal kita Depok. Hanya tertulis saja bahwa semuanya perbatasan SMP yang ada di Bojongsari, contohnya 14, kan sangat dekat dengan Kabupaten Bogor. Iya. Itu boleh orang Kabupaten Bogor daftar di kami di SMP 14. Atau SMP. Itu nggak ada kuota tertentu. Tidak ada. Dia masuk ke kuota si domisili. Karena masuknya konsepnya yang terdekat dengan sekolah. Boleh. Berbolehkan kalau sekarang. Iya, SMP 14 dekat dan terbukti. Iya. Terus contoh lagi yang lain SMP 23. Pendekatan Cibubur, Bekasi. Iya lagi. Bener. Iya. Dekat banget itu dia. Itu 80% orangnya bukan Depok. KTP-nya sana. Sekarang boleh kita daftar ke sini. Ke Depok. Dan masuknya ke kuota domisili yang kuotanya berapa persen? Domisili untuk yang SMP itu 45%. Yang ya. SMP itu domisilinya 45%. Kan minimal boleh 40 kalau untuk SMP. Kita 45%. 45% untuk SMP. Terus kalau yang SD? SD 70%. SD 70% domisilinya. Kita ambil yang minim, karena SD memang minimalnya di Permendikdasmen 3 Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPB untuk domisili yang SD itu minimal 70%. Kami ambil yang 70%. Jarak ngaruh banget ya? Jarak ngaruh, jelas. Nah, yang menentukan jarak apa sih? Si Udin, misalnya si Udin dia benar jaraknya rumahnya di sana, yang menentukan, yang memvalidasi itu tetap titik koordinat. Kita lihatnya titik koordinat. Kayak misalkan saya mau masuk yang verifikasinya maksudnya ya, untuk verifikasi kami bekerja sama dengan Disdukcapil tentang kakak tadi. Kan kalau udah dengan wilayah pasti dengan kakak atau kartu keluarga. Iya. Ya berarti kita verifikasinya dengan Disdukcapil. Itu pun catatan jika kakaknya meragukan. Kalau kakaknya tidak meragukan, tetap yang verifikasi pihak sekolah atau operator sekolah atau panitia dari sekolah. Kalau meragukan baru koordinasi dengan Disdukcapil. Nah, Disdukcapil itu terbuka. Soalnya untuk yang sekarang kakak yang dipergunakan untuk SPMB tahun ini kakak yang sudah berbarcode. Tujuannya apa? Nanti ketika di-scan itu datanya akurat. Antara yang tercetak di kertas dengan hasil scanan itu akurat sama. Di kakaknya ada barcode. Ada barcode-nya yang baru. Cek di situ si operator sekolah. Betul. Itu ya di si operator sekolah itu bisa di-scan kan. Wah bener nih si kakaknya sama nih. Gitu. Ini kakak maksudnya bukan kandung ya, tapi kartu keluarga ya. Ya, kartu keluarga. Ya, bukan kakak kandung. Bukan, kartu keluarga. Terus, dan kalau yang nitip-nitip, semuanya ini kan banyak kasus tuh, trending. Nitip nih ke kakaknya ini. Nah, itu harus ada orang tuanya, kakak tersebut. Harus ada orang tua kandungnya. Iya. Oh, sekarang validnya. Oh, iya. Biar lebih valid ya. Iya. Bahwa anak itu bukan dititipkan, tapi sama orang tuanya. Berarti saya mau masuk SMP, saya dititipin ke om saya, dekat sama SMP 2. Berarti Mas Febri sama orang tua saya di situ iya. gitu. Kan boleh satu kakak beberapa kepala keluarga kan? Iya. Boleh kan? Iya. Masih tinggal semuanya Mas Febri ini masih tinggal sama orang tua. Kakaknya kan kakak orang tua. Iya. Karena tinggalnya di rumah orang tua. Oh iya paham. Jadi validnya akhirnya dapet ya ketika mereka harus bareng sama orang tua. Harus bareng sama orang tua. Karena itu anaknya, bukan anak omnya. Bukan dititipkan, tapi memang tinggal dengan orang tuanya. Keren. Kalau gitu agak sedikit susah tuh memanipulasinya karena harus bareng sama orang tuanya. Ya kalau mau bikin kakak jadinya harus bareng sama orang tuanya. Iya, orang tuanya. Jadi repot. Terus yang kedua jalur afirmasi itu. Ya, afirmasi itu dibagi dua. Ada siswa tidak mampu, ada anak yang berkebutuhan khusus, inklusi. Kuotanya kalau untuk SD itu 25%. Kebagi nggak? Iya.
25% dibagi berapa? 25% itu dibagi 2. Yang anak siswa tidak mampu itu 23%, yang inklusi atau ABK atau berkebutuhan khusus itu 2%. Itu dikit. Ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Kenapa kasih bilang kenyataannya seperti itu? Ya yang mohon maaf nih ya, yang normalnya lebih banyak. Kan nggak mungkin juga kita besarkan yang inklusinya. Karena kita juga belum punya fasilitas yang banyak. Oh. Iya, di Depok itu kan SD baru ada di 11 kecamatan, 11 sekolah. SMP tahun ini sudah lengkap juga, 11 kecamatan, 11 sekolah. Sebagai sekolah model rujukan inklusi. Dia punya kuota khusus? Enggak? Enggak, sama aja. Sama aja? Mau kira 11 sekolah itu berbeda, maka dia punya kuota yang berbeda juga enggak? Enggak, jadi nanti kami arahkan. Jadi gini, contohnya nih anak ada di Pancoran Mas. Pancoran Mas itu kan sekolah rujukan inklusinya SMP 19. Ya, dia daftar di SMP 1. Ya. Boleh daftar di SMP 1? Boleh. Tapi nanti kami arahkan. Oh, dia tetap yang di SMP 1? Boleh. Nggak masalah. Hanya pelayanannya nanti yang belum maksimal. Oh, ini cuma ibaratnya ngasih himbauan, ngasih saran bahwa yang inklusi itu, atau ABK itu fokusnya ada di 19, lalu di sana untuk pelayanannya lebih maksimal, mendekati kesempurnaan lah. Gitu. Karena kami latih guru-gurunya menggunakan anggaran APBD untuk biar rujukan itu, biar jadi lebih mendekati inklusi yang profesional. Profesional. Ya. Cakep. Terus tadi tidak mampu, ukuran tidak mampunya? Siswa tersebut atau orang tua tersebut terdaftar di DTKS. Apa itu DTKS? Data terpadu keluarga sejahtera. Oh. Kalau tidak salah ya, data terpadu. Itu data dari kementerian atau data Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Jadi sekolah merujuk ke situ juga? Iya, kami juga kerjasama dengan Dinas Sosial. Karena untuk yang tahun ini unik. Kepanitiaan SPMB 2025 ini kalau berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 minimal 3 kalau tidak salah, 3 OPD. Dinas Pendidikan, Disduk Capil, dan Dinas Sosial. Dan di 4, satu lagi Diskominfo. Kami 5. Depok sekarang palingnya 5. Kesbangpol. Untuk apa? Ya menangani yang teman-teman media, teman-teman lembaga pemasyarakatan itu yang ingin tahu lebih jauh tentang SPMB. Kami cek dulu nanti dia terdaftar nggak di Kesbangpol. Ya kan? Kalau organisasi kemasyarakatan kan harus terdaftar dulu di Kesbangpol. Iyalah. Kesatuan Bangsa dan Politik. Termasuk media juga ya? Terdaftar kalau media? Enggak di situ. Nggak di situ. PWI mungkin ya? Diskominfo. Di Diskominfo? Iya. Terdaftar di Diskominfo? Iya, makanya kami gandeng juga di Diskominfo. Iya, makanya linearnya di situ. Verifikasi. Linearnya di situ. Iya. Terus kalau tidak mampu tadi, tapi di sini dirinci nggak? Kan kalau itu kan ngambil data ya dari DTKS. DTKS. Udah Pak, acuannya hanya itu aja. Satu lagi, menurut permennya tadi, tidak termasuk keluarga atau orang yang tanda kutip tadi dianggap miskin yang memiliki kartu yang sifatnya nasional. Tidak berlaku. Jadi kalau semuanya Febri punya PIP, itu kan bantuan juga kan? Iya. Itu tidak berlaku karena apa? Sifatnya nasional. Berarti aku tidak masuk kategori siswa miskin. Iya. Atau KIP. Berarti aku juga nggak termasuk. Nggak termasuk karena itu skupnya nasional. Dan itu tertuang di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Klasifikasi begitu. Betul. Jadi selain terdaftar di DTKS, kalau kita itu satu lagi yang masuk PBI. Apa itu PBI ya? Yang di Dinas Kesehatan itu ada. Jadi tidak dibayarkan oleh pusat, ya asuransinya lah, atau tunjangannya lah, tapi dibayarkan oleh Dinas Kesehatan dari anggaran APBD. Itu boleh.
Hmm, KIS PBI namanya. Kartu Indonesia Sehat. apa tuh? KIS PBI. PBI. Perlindungan apa ya? Bantuan apa gitulah. Namanya KIS PBI. Berarti ada lagi nggak apa mengeluarkan kriteria yang sejenisnya aja? Mengeluarkan kriteria sendiri nggak di Distrik Depok untuk si siswa miskin atau kita misalnya distrik konfirmasi ke Dinsas untuk ini loh kriteria siswa miskin orang miskin tuh ini. Oh, itu pakai gitu? Ada di Dinsos. Nggak pakai itu, Pak? Pakai. Jadi kalau yang mau terdaftar di DTKS kriteria itu. Oh. Kalau dia mencakup udah di situ ya. Include-nya di situ. Ya udah. Berarti kalau udah di sana berarti kriterianya udah cocok aja gitu ya. Pokoknya kalau orang tersebut masuk ke DTKS, data terpadu kesehatan sosial, ya berarti dia udah boleh masuk ke kategori afirmasi siswa miskin. Siswa miskin. Ya. Terus baru 2 ya? Inklusi. Satu lagi. Udah inklusi kan masuk afirmasi. Yang ketiga prestasi. Tapi kalau prestasi itu kalau tingkat kota ya, bukan provinsi ya, itu hanya sampai SMP. Prestasi itu adanya di SMP, SD nggak ada prestasinya. SD nggak ada. Emang ada kejuaraan TK? Nggak ada. Oh iya. Benar-benar berlakunya di SMP. Tadi kelewat tuh. Kita bicara SD, SMP aja. TK juga ada, tapi satu jalur, hanya domisili 100%. Itu kalau TK itu TK negeri doang atau swasta atau semua menerapkan ini TK-nya? Karena kan satu jalur doang. Sebenarnya kalau aturan itu berlakunya umum negeri swasta, tapi kan pada kenyataannya negeri-negeri swasta yang grade A lah sudah pada tutup, sudah habis. Dan sekarang juga udah pada selesai mereka. Ya. SPMB-nya udah selesai mereka. Jadi sementara untuk SPMB ini untuk negeri. Semua ada berapa TK negeri, Pak? Hanya 2. Kita Sawangan sama Tapos ya? Ya, hanya 2. Tapos yang bekas kantor UPT duluan ya? Saya detailnya kurang paham kalau TK. Terus kalau TK mah nggak ada jalur apa-apa lagi ya? Hanya domisili aja. 100% domisili. Isi karena TK ya apa anak-anak. Nanti kalau suruh naik angkot atau bawa motor nggak mungkin, harus dekat rumah. Iyalah, bisa sangat terjangkau. Terus balik lagi tadi ke prestasi. Ya. TK nggak ada. Nggak ada. SD nggak ada. TK SD nggak ada, adanya di SMP. Ya, jadi, berdasarkan prestasi di waktu SD. Betul. Nah, itu kita prestasinya 30%. 30%. Prestasi 30%. Banyak. Kalau sekarang kita pasti banyak. Karena permennya juga kan udah naik grade-nya untuk prestasi. Nah, kalau dulu kan enggak. Kalau PPDB tahun lalu prestasi itu sisa kuota disebutnya. Oh. Dari 3 jalur tempatnya prestasi. Sekarang enggak. Diposisikan, dipersentasekan. Dislevelkan, berarti gitu ya? Iya, makanya 30%. Kita 30% ini rencananya akademik 15%, non-akademik 15%. Plus nilai terstandar tadi, tes terstandar. Mungkin nggak jadi 16% akademik, 14%? Mungkin sangat memungkinkan. Jatuhnya fleksibel? Sementara kan belum ditetapkan ya. Belum ditetapkan nih. Selama pimpinan. Ya kalau semua nanti setelah dikaji harus naik lagi, boleh. Tahun-tahun dulu juga kan akademik, non-akademik lebih tinggi daripada akademik. Oh. Ya, persentasenya, tapi karena sekarang kita baru diberikan persentase lagi nih tahun ini untuk SPMB yang prestasi, jadi kita bagi rata 15%. Kalau akademik berarti contoh prestasinya apa? Kalau akademik itu kalau menurut aturan nilai rapot dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik, contohnya olimpiade. Ya, olimpiade seperti kalau yang berjenjang itu ada OSN, Olimpiade Sains Nasional, atau olimpiade yang lain, opsi, olimpiade siswa, olimpiade penelitian siswa Indonesia. Kalau yang ngadain pihak swasta gitu, boleh, nggak masalah. Boleh, semuanya tingkatnya itu boleh. Cuman satu, yang pertama harus dilegalisir ya, divalidasi oleh pihak penyelenggara, dan kedua harus dikurasi dengan di Puspresnas,
Oh iya. Iya, jadi Apa sertifikatnya itu Puspet tuh? Pusat Prestasi Nasional. Oh. Jadi harus dikurasi ke Puspresnas, di-scan, didaftarkan. Nanti dapat poinnya dari Puspresnas bahwa kegiatan ini real, ada, bukan fake. Dan dapat poin dari Puspresnas. Iya. Iya. Nah, edarannya sudah ada dari Puspresnas. Kan kalau bicara kalau non akademik biasanya lebih luas lagi, Pak ya. Luas, lebih banyak. Kalau yang Macam-macam ya. akademik kan cuma 2 tadi, nilai rapot yang 5 semester sama tadi yang olimpiade aja. Kalau nilai rapot 5 semester itu berarti dia maksudnya Kelas ranking 4, 5, 6. ranking 1 gitu. Ya nilainya yang paling tinggi. Kalau di sini rata-rata ada sih di Juknis, di draft Juknis itu ada kalau tidak salah 80 ke atas. Dihitung rata-ratanya dari semester 5 ya. Kelas 4 Kelas 4. 1 2, kelas 5 1 2, kelas 6 1. Oh Jadi iya, 5 semester. Terus kalau misalkan non akademik Ya dari prestasi berjenjang yang dilaksanakan kementerian, kan kita melaksanakan juga tuh. Kebetulan ada di bidang saya, ada di bagian saya. Kayak OSN, O2SN, FFS2N, sekarang namanya jadi FFS3N, terus ada FTBI. Kalau misalkan UI ngadain lomba atletik tingkat SD, terus dia juara, terus dia masuk pakai juara di UI itu nggak masalah tuh, ya? Itu lembaga ya yang gitu, kalau di tingkat ini kan minimal ada tingkatannya tuh. Kalau sebenarnya sih kalau lembaga itu tadi tujuannya kurasi itu, apakah ini masuk ke dalam kriteria prestasi yang dinilai dalam SPB atau tidak. Nah, cara biar tahunya gimana? Ya tadi daftarkan ke Puspresnas sertifikatnya. Sertifikatnya. Iya. Berarti misalkan saya orang tua saya prestasi, orang tua saya yang mendaftarkan saya gitu. Iya, lewat link. Ada linknya. Oh. Ya, link nah, nanti si Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional itu dia mencoba mengecek, memvalidasi si kejuaraannya. Betul. Ini masuknya kategori berapa nih, nilainya berapa nih gitu. Berarti nanti kalau si panitia SPMB dia ngeceknya ke Puspresnas itu. Iya, nanti ada rekapannya. Terdaftar. Misalkan saya juara atletik di UI, terus udah didaftarin, nanti bisa dicek tuh bisa dicek ya. Nanti link dari Puspresnas kita bisa cek. Terdata nggak nih kejuaraan ini, lembaga ini yang menyelenggarakan, ada nggak di Puspresnas? Poinnya berapa? Oh, ini berdasar dari sana? Dari sana. Bukan di sini menentukan? Bukan. Poin anak yang bersangkutan tadi, prestasi bersangkutan tadi. Kalau kami juga punya poin-poinnya, tingkat kota sekian, tingkat apa? Yang dipakai punya minimal dari tingkat kota kalau kita. Pakai nilai sendiri atau nilai dari sana dipakainya, Pak? Kan ada nilai ini kalau misalkan mendung. Ya, kalau yang memang sudah terkurasi bisa pakai nilai dari kita. Kota berapa nilainya, Pak? Nah, kita lihat karena panjang itu urutannya. Dari mulai prestasi sendiri ya. Oh iya, ada sendiri ada yang grup ya gitu. Itu beda ininya poinnya. Ya. Lupa di halaman berapa? Lupa halaman berapa itu. Halaman rumah kali ya. Prestasi ini kan SMP nih. Nah, ini ada. Enggak, bukan di umum dia. Karena panjang, saya nggak bilang ini dia. Nah, internasional 39. Perorangan kementerian nih atau Kemenag tuh. Internasional 39 skornya terus sampai tingkat kecamatan tuh ada 2. Nah, ini nilai ini untuk apa nih, Pak? Masuknya? Ya untuk menentukan dia kategorinya mana. Kan ini penskoran kejuaraan perorangan kejuaraan dari kementerian, berarti setingkat kementerian kan? Nanti akan digabung nggak ke nilai apa gitu, nggak usah ditambah. Gimana? Jadi nilai ini sama tes terstandar jadinya berapa? Jadi gini, kalau dia punya beberapa sertifikat, diambil sertifikat yang paling tinggi nilainya. Oh, misalnya saya punya prestasi tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat nasional, tingkat internasional. Nah, pakai internasional aja 1. Iya, internasional 1. Nggak usah semuanya. Berarti kalau misalnya saya internasional
nasional nih, misalnya nasional. Nilainya nasional misalkan 30. Saya tambahin apa ke tingkat provinsi nggak ngaruh? Enggak. Tetap yang nilai tertinggi. Iya, tertinggi. Jadi nggak semua sertifikat kita ambil. Dan itu pun ada batasannya. Minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Maksudnya? Jadi lombanya minimal 6 bulan yang lalu kita bisa nilai. Paling lama 3 tahun. Kalau di 4 tahun yang lalu nggak? Nggak. Kalau 4 tahun lalu kan berarti dia kelas 3. Iya, belum ikut. Kan belum, kan harus 4, 5, 6 sesuai dengan yang tadi. Oh, jadi ngukurnya begitu ya? Gitu. Nah nih, saya tadi juara nasional saya 30 nih. Nanti akan dikumulatifkan dengan nilai apa saya, Pak? Terstandar tadi. Tes terstandar. Oh, berarti ada penilaian dari sekolahnya secara dari dinas pendidikan. Oh. Jadi yang buat nanti dinas pendidikan. Misalkan dia nari nih, juara nari nasional, misalkan dapat 30, juara 1 gitu. Ntar pas dites, ada nilainya 20 nih, misalkan ya. Tambah. 20 jadi tambah, 30 tambah 20 jadi 50 nilai dia. Iya. Oh, iya, paham. Kalau si akademik nggak ada kayak gitu? Ada tes standar tetap. Nah, tes lagi di sekolah? Tetap, nggak dari kita juga sama. Iya, tes terstandar. Dilaksanain di sekolahan, Pak? Dilaksanain, ini rencana ya. Rencana nanti di sekolah yang dia tuju. Tapi standarnya dari sini. Ya, nanti buka link yang ada link pendaftaran SPB. Nah, itu nanti di situ. Oh, di dalam situ tuh keluar angkanya setelah dia mengerjakan. Iya. Jadi inginnya dia mengerjakan, keluar hasilnya langsung. Sekolah mah cuma menyelenggarain doang, bukan memberi nilai. Bukan memberi nilai. Tetap nilainya pakai yang link itu tadi ya. Aplikasi tadi. Oh, iya. Tapi itu dan dia sama ya. Ini apa nih boleh, Pak? Ini persekoran kejuaraan perorangan tapi induk organisasi dan di luar. Kejuaraan dari induk organisasi. Kalau ini induk yang menyelenggarakan maka poinnya. Oh, misalkan ASKOT, AFK, ya, Asosiasi Futsal Kota. Ada induknya aja ini mah. Asosiasi Futsal Kota Depok, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Iya, poin sekian. Dan itu pun harus yang terkurasi tadi. Yang kurasi itu, yang mengkurasi itu bukan panitia ya? Bukan. Si orang tua. Enggak, si orang tua itu yang mendaftar ya? Yang mengkurasi itu, yang mendaftarkan di link kurasi itu boleh orang tua, boleh lembaganya penyelenggara, boleh pihak sekolah, boleh siapapun. Silakan. Kirain nunggu Mas Febri boleh foto di kaca, udah saya tempel link kurasi. Boleh terus. Prestasi. Yang prestasi. Terus kalau satu lagi jalur apa, Pak? Mutasi. Perpindahan tugas orang tua 5%. Karena nggak terlalu banyak biasanya ya. Ya, SD juga 5% sama. SD, SMP. Tapi itu misalkan orang tua yang kerja di bidang apa? Apa aja? Di sini kami batasi ya. Di sini kami batasi untuk yang mutasi di sini. Kan di mutasi ini diperbolehkan juga anak guru. Kalau kami di sini menggunakannya anak PTK, pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Maksudnya? Contohnya Mas Febri menjadi TU di SMP 3. Mas Febri punya anak nih. Berarti prioritas masuk. Karena anak PTK, TU juga kan bagian tenaga kependidikan. Jadi kalau kami ini kebijakannya bukan hanya anak guru, tapi anak itu berdasarkan tempat saya kerja ya. Meskipun saya tinggal di mana? Iya, berdasarkan tempat kerja. Meskipun saya tinggal di Sawangan. Boleh, silakan aja. Yang penting SMP 3-nya. Ya, jadi nggak kaitannya dengan domisili kali ini. Enggak. Dibuktikannya kenapa? Dengan surat tugas. Kalau misalkan saya kerja di perusahaan Mercedes-Benz. Di mana itu? Di Bogor, tapi saya dipindahkan tugas misalkan ke Depok. Boleh. Masuk ke situ juga hitungannya. Di sini nanti kita lihat nih, ada nih ya. Untuk yang kan tuh hitungannya ibaratnya swasta ya. Ya, swasta jadi di sini ada APBN, ada APBD, ada TNI, ada Polri. Nah, ini biar jelas yang untuk mutasi ya. Investasi ini. Iya kan, saya khawatir kan
karena kalau orang tidak paham kan ketidakpahaman Nih, jadi untung. diperuntukkan bagi ASN, TNI Polri, BUMN dan BUMD. Di swastanya nggak ada, Pak. Ada BUMD. Itu kayak Daerah. kayak misalkan saya Lokal gitu ya. misalnya saya kerja di perusahaan PT Angin Ribut dari 4 jalur yang biasanya orang tua kurang paham atau mispersepsi itu biasanya ada di jalur apa, Pak? Tadi yang pertama prestasi. Karena menganggapnya semua jalur itu bebas zonasi, bebas domisili. Menganggapnya yang luar kota Depok pun bebas, boleh. Tidak, kalau untuk prestasi yang bebas domisili itu hanya jalur domisili. Yang bebas itu yang tadi aku wilayah perbatasan itu. Berarti yang tadi aku bilang si orang Sawangan bisa daftar di SMP 3. Ya, bisa. Selama daftarnya pakai prestasi. Bisa pakai prestasi. Sama begitu. Kalau dia berarti nggak ada batasan ya kalau sama prestasi ya? Ada batasan, tapi di lingkup kota Depok kalau untuk prestasi. Orang Bogor nggak boleh daftar sini? Bolehnya domisili aja. Nah itu biasanya orang banyak persepsi di situ, salah? Iya, banyak dulu seperti itu. Orang itu berdasarkan tahun lalu. Ya kan memang evaluasinya tahun lalu, tahun sekarang kan belum terlaksana. Benar. Mana kelemahannya yang mana tuh kita belum tahu. Nah kalau tadi aku udah nanya belum yang udah masuk belum ya yang ini semua ini persentasenya fleksibel itu? Fleksibel itu selama belum ditandatangan, jadi masih bisa berubah. Kepualnya kalau sudah misalkan segala sesuatu yang sudah ditandatangan dalam bisnis ini ternyata ini hasilnya dimatiin ya, Pak? Udah. Tapi sini walaupun dihidupin nanti nggak dingin. Sengaja karena saya sukanya kehangatan. Bukan kehangatan. Nah maksud aku tadi gitu apa? Aku jadi lupa lu tadi pertanyaannya sampai mana, serius? Gitu yang apa namanya tadi saya juga lupa. Kalau yang persentase bisa berubah itu kalau ada kekosongan. Nah ya tuh kalau misalkan siapa inklusi semuanya inklusi baru 10 baru terimanya 5. Nah 5 lagi itu berdasarkan hasil keputusan rapat panitia kota yang ditetapkan oleh wali kota. Itu di tengah-tengah pelaksanaan setelah pelaksanaan normal, setelah pelaksanaan formatif. Semuanya pelaksanaan ini apa PPDB itu sudah tuh lewat aplikasi sudah selesai, baru kelihatan kan nanti oh ternyata masih ada kekosongan nih. Tapi orang boleh tahu nggak misalkan nih si SMP negeri A nih kan update online. Kan saya SMP negeri A nih dia kuotanya 360 misalkan gitu ya. Berarti orang bisa berhitung secara matematika kan. Berapa tadi 45% domisili. Berarti domisili itu jumlah siswanya sekian yang diterima. Kan itu diumumkan. Kuota itu diumumkan, dipublikasikan. Prestasi untuk sekolah A sekian orang, domisili untuk sekolah A sekian orang. Begitupun jalur yang lain. Aku boleh nanya soal itu gak? Boleh, itu mah emang. Enggak penanya yang lain? Boleh. Titip-titipan. Kebijakan pimpinannya yang sekarang, ya di close. Di close? Di close. Enggak. No toleransi? No toleransi. Bener-bener. Jadi ini, kuncinya, clue-nya untuk PPDS PMB ini daftar sesuai jalur aplikasi yang kami buat. Kan ada linknya kan? Ada linknya nih, linknya saya bacakan nih. Dan hanya boleh menerima pendaftaran lewat link itu aja? Betul. Karena nanti ketika kekosongan nih, setelah selesai proses ada kekosongan nih yang tadi kita bicarakan. Nah itu isi dari bawah ya? Nanti dirapatkan dulu, mau diambil dari jalur domisili, mau diambil dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi. Tinggal ditarik bawahnya ya? Nah, tarik bawahnya nanti peringkatnya. Naik. Makanya kalau yang tidak daftar secara online rugi. Pokoknya daftar online aja. Dan nih, misalkan nih aku nih mau daftar. Misalnya di Sukma Jaya, kan ada SMP 3, SMP 4, SMP 22.
aku hanya bisa daftar satu sekolah atau aku bisa daftar tiga-tiganya? Satu sekolah saja. Karena sejatinya pilihan pertama itu adalah pilihan yang terbaik. Wow. Hanya satu, nggak bisa dua. Nggak bisa dua berbarengan. Tapi bisa cepet berkas gak? Bisa aja dilempar gitu ya, terlempar bisa saja. Misalnya kan saya dipantau nih, terus pantau nih sampai batas waktunya belum selesai, tapi sudah tergeser jauh nih. Kalaupun nanti ditarik nggak akan keburu nih, nggak akan ketarik, nggak akan terlalu jauh. Nah, ini gue nggak mungkin bisa ngejar atasnya nih. Iya, gitu. mau daftar di sekolah lain yang lebih memungkinkan boleh kalau seperti itu. Tapi nggak bisa dua berbarengan di sekolah yang berbeda. Jadi bisanya ya memperkirakan aja ya. Ya, kira-kira anak saya nggak bisa lewat nih. Tuh, makanya orang tua diharapkan bisa memantau pergeseran anak-anaknya, calon murid tadi. Karena pendaftaran kami itu dari jam 7 sampai jam 17. Pak, kalau domisili itu pakai jarak, berarti hitungan meter atau gimana? Iya, meter. Dan meter itu hitungannya pakai tarik garis lurus. Tarik garis lurus lah, bukan Google Map lah. Bukan. Ini kan biar orang tidak mispersepsi ya. Maksudnya gitu. Khawatirnya kan orang mispersepsi masih berhitung pakai map. Khawatirnya karena kan ya dinamika orang macam-macam kan. Ya, jadi memang awal menentukan titik itu tetap pakai map. Tapi kita nanti kan di map itu bisa ada editing untuk garis lurus, itu bisa kelihatan meternya. Nah itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Siap. Dan itu harus sesuai dengan kakaknya. Yang tadi harus ada orang tuanya di dalamnya. Kan, jaraknya kan tentu nggak bisa ngedeketin ke sekolah. Nah, yang nentuin mapnya itu si panitia SPMB di setiap sekolah. Misalkan nih aku daftar kan Jalan Siak Raya nomor 158 tuh, saya daftarnya di September misalkan. Kan si nanti yang akan ngecek tarik garis lurusnya si panitia tingkat sekolahnya. Iya kan kelihatan nanti jaraknya antara Siak dengan SMP 4 semuanya berapa sekian meter kelihatan. Itu si panitia yang melihat itu. Tentukan itu panitia. Oh berarti bisa ada misalkan ada 500 pendaftar, dia meriksa yang satu-satu gitu. Iya. Wow, luar biasa. Makanya sekarang jaraknya panjang. Kayak domisili itu dari tanggal 2 rencana ya, tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah, untuk jadwal, ini ada perubahan nanti Pak? Ada perubahan nggak? Sementara belum. Tapi kemungkinan akan ada perubahan? Ada kemungkinan. Begitu saya nggak nanya itu dulu deh. Iya. Tapi dimulainya di bulan apa? Juni tetap. Sampai? Juni saja. Kalau pendaftaran sampai Juni. Tapi nggak lama-lama kan ya? Jarak, misalnya yang pertama kali dibuka biasanya apa Pak? Domisili. Sesuai urutan yang ada di ketentuan PPDB per jalur. Kan domisili, afirmasi, prestasi, mutasi itu urutannya, berarti pertama domisili, 2 afirmasi. Biasanya berapa hari itu Pak domisili? Tadi 2 sampai 6 hari. 4 hari. Hari ke berikutnya pengumuman. Domisili, jalan, umum. Langsung lanjut lagi berikutnya? Iya. Enggak, ada yang berbarengan kayak domisili, afirmasi, domisili sama afirmasi, siswa tidak mampu dan inklusi itu 2 sampai 6. 2 jalur 3 jalur berbarengan itu. Oh, berbarengan. Ya, berbarengan. Nanti selanjutnya prestasi dan mutasi berbarengan. Nah, saya misalnya mau masuk SMP Negeri A. Saya daftarnya bisa hanya 1 jalur, nggak bisa 2 jalur. Nggak bisa. Dengan nama yang sama nggak? Nggak bisa. Misalnya saya jalur miskin daftar, domisili daftar. Nggak bisa. Nanti langsung tertolak sama sistem. Anda sudah terdaftar. Kecuali pakai akun orang lain, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, nama anaknya sama. Ya kali anaknya namanya ada 2, dia punya kakak 2. Kan? Terus langsung kecoret kan? Nah, itu yang perlu nanti kita serahkan ke Disduk Capil yang meragukan tadi. Tapi Bapak yakin Pak, tahun ini bisa tidak ada titik-titikan? Ya kan berupaya. Perubahan, Depok maju kan, visinya kan. Bener kan? Iya. Ya kalau mau berubah ya harus dari diri kita sendiri. Nggak takut Pak? Nggak takut. Ya kan tadi OPD-nya aja ada 5. Yang tanggung jawab bukan hanya Disdik. Penanggung jawabnya aja wali kota dan wakil wali kota. Untuk sekarang SPMB ini, panitia kota yang bertanda tangan adalah
Wali Kota Depok. Karena kita di kepanitiaan itu ada 5 OPD. Berarti kalau teknis banget ya. Teknis. Saya Sangat sebagai teknis. anggota di kepanitiaan. Ketuanya? Ketuanya Bu Kadis. Boleh. Tapi itu intinya gini ya, di SPMB itu tidak ada pungutan biaya ya? Tidak ada, karena aplikasi menggunakan APBD. Ntar aku boleh taruh linknya kalau udah mulai di okein nih. Boleh. Nggak apa ya? Karena kan Mbak, kali aja dia ngeliat. Iya, juknisnya setelah ditandatangan. Boleh, sangat diperbolehkan. Iya kan, aku juga pas. Nanti juga kita di Single Window ada. Karena ada di Single Window kan di dalamnya. Single Window ada, di website distrik juga ada, di sekolah juga ada. Informasinya sangat terbuka. Kan biasanya kalau di SPMB yang datang ke sini rame Pak. Biasanya rame lah, bukan hanya di distrik Depok, distrik manapun pasti rame. Siapa? Kan orang-orang rupa-rupa tuh, rupa-rupa. Kita harus siap yang namanya. Intinya memberikan pelayanan. Memberikan informasi yang akurat. Mereka kan kadang-kadang masyarakat itu ada yang informasi terputus. Ya kami tempatnya untuk menyampaikan informasi yang tepat. Tapi pernah ada yang ngomel-ngomel Pak? Iya, namanya manusia. Ada ya? Ada lah. Seru gak Pak? Seru. Sangat seru. Tapi memang pasti akan ada ya? Betul. Biasanya pasti akan ada ya? Akan ada apa? Yang kayak gitu seru-seru orang untuk bicara ke sini. Oh anak saya gini, anak saya. Banyak. Saya yakin ada. Anak saya gini. Tapi kita jelaskan. Ini. Nanti mereka yang akan paham. Kalau saya namanya cerita nggak mah ntar kemana-mana. Pasti kemana-mana. Udah apa? Ya, makasih Papa. Sip, oke. Okay.